Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang hubungan kantor pusat dan kantor cabang serta operasi kantor cabang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saiful Mujahidin. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Kurniati. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar hubungan kantor pusat dan kantor cabang. Yang pertama yaitu kantor pusat, entitas utama yang mengendalikan seluruh aktivitas perusahaan, bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis, perencanaan jangka panjang, dan pengelolaan keuangan secara keseluruhan, menetapkan visi dan misi dan kebijakan yang akan ditetapkan di seluruh organisasi. Yang kedua yaitu kantor cabang, perpanjangan operasional kantor pusat dengan kewenangan terbatas, menjalankan aktivitas bisnis di wilayah tertentu, melakukan transaksi penjualan, pembelian, dan layanan langsung kepada pelanggan, berfungsi sebagai garda depan perusahaan untuk menjangkau pasar lokal. Selanjutnya yaitu hubungan operasional antara kantor pusat dan kantor cabang. Yang pertama yaitu modal dan arahan. Kantor pusat menyediakan modal kerja awal dan memberikan arahan yang strategis serta kebijakan operasional. Yang kedua yaitu ada aktivitas operasional. Kantor cabang melaksanakan penjualan, pembelian, dan pengelolaan persediaan harian sesuai arahan. Yang ketiga yaitu ada pelaporan periodik. Cabang wajib melaporkan hasil operasional dan keuangan serta secara berkala kepada pusat. Yang terakhir yaitu ada koordinasi dan kontrol. Komunikasi dua arah yang intensif memastikan keselarasan tujuan dan efisiensi dalam bekerja. Selanjutnya yaitu ada wewenang dan tanggung jawab kantor cabang. Yang pertama yaitu kewenangan cabang, yaitu pertama melakukan penjualan kepada konsumen akhir, yang kedua membeli barang dagangan dari pemasok lokal maupun regional, yang ketiga mengelola kas operasional dan persediaan barang secara efisien, yang keempat yaitu menyediakan layanan purna jual atau dukungan pelayanan lokal. Selanjutnya ada tanggung jawab cabang, yaitu mencatat transaksi dan pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Yang kedua ada mematuhi kebijakan dan prosedur operasional yang ditetapkan oleh kantor pusat. Yang ketiga mencapai target penjualan dan kinerja yang telah ditetapkan. Yang keempat menjaga reputasi dan citra perusahaan di wilayah operasionalnya. Pengawasan ketat oleh kantor pusat melalui audit dan review kerja memastikan bahwa cabang beroperasi sesuai standar dan berkontribusi positif terhadap tujuan perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya ada sistem akuntansi dan pelaporan keuangan kantor cabang. Dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pembukuan terpisah. Setiap kantor cabang umumnya memiliki sistem pembukuan tersendiri untuk mencatat semua transaksi yang terjadi di tingkat lokal. Yang kedua ada konsolidasi data. Data keuangan dari masing-masing cabang akan dikonsolidasikan oleh kantor pusat untuk menyusun laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga ada metode pencatatan. Pilihan antara sistem terpusat, kantor pusat mencatat, atau desentralisasi, cabang mencatat sendiri, sangat mempengaruhi efisiensi akurasi. Jurnal eliminasi adalah langkah krusial dalam konsolidasi, berfungsi untuk menghapus transaksi antar kantor, misalnya penjualan internal, agar tidak terjadi pengadaan dalam laporan keuangan konsolidasi dan menyajikan gambaran yang benar. Selanjutnya ada metode pengendalian keuangan kantor cabang. Yang pertama yaitu modal kerja awal. Modal kerja cabang sepenuhnya disediakan oleh kantor pusat dan dipertanggungjawabkan secara periodik untuk memastikan penggunaan yang optimal. Yang kedua ada sistem kas impres. Pengelolaan kas kecil di cabang sering menggunakan sistem impres untuk memudahkan kontrol dan akuntabilitas pengeluaran minor. Yang ketiga ada pelaporan laba atau rugi. Laba rugi cabang bisa dipisahkan atau digabung
tergantung kebijakan perusahaan dalam evaluasi kinerja dan alokasi tanggung jawab. Yang terakhir ada audit internal. Pengawasan keuangan dilakukan melalui audit internal rutin dan review laporan keuangan yang dikirimkan oleh cabang. Pengendalian keuangan yang efektif memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien, risiko diminimalisir, dan target profitabilitas tercapai di setiap unit operasional. Yang selanjutnya sini kita ada contoh format laporan keuangan kantor cabang. Di sini teman-teman bisa lihat di PPT-nya kita sudah cantumkan yang pertama ada neraca kantor cabang dan laporan laba rugi kantor cabang. Di sini laporan ini merupakan contoh dasar yang membantu kantor pusat memantau kesehatan finansial dan profitabilitas masing-masing cabang. Selanjutnya ada masalah-masalah khusus yang terjadi antara kantor cabang dan kantor pusat. Isu-isu khusus ini yaitu isu-isu di luar isu-isu umum yang dibahas sebelumnya. Di isu-isu khusus ini terdapat dua hal. Yang pertama itu transfer antar cabang. Perusahaan yang memiliki banyak cabang memiliki kemungkinan menghadapi kondisi di mana salah satu cabang atau lebih mengalami kehabisan dana operasional. Selanjutnya, cabang yang mengalami kehabisan dana melakukan pinjaman uang kepada cabang lainnya atas persetujuan kantor pusat. Kantor pusat melakukan penentuan atas aktivitas yang dilakukan setiap cabang yang dimiliki dan mencatatnya di kantor pusat dan juga pada pembukuan cabang. Yang kedua, ada pengiriman barang dagang antar cabang. Masalah ini menyebabkan terjadinya kehabisan produk di satu toko dan kelebihan stok di toko lain. Pengiriman barang antar cabang juga membutuhkan biaya transportasi. Untuk itu, sebagai pengelola kantor cabang, kantor pusat mengatur produk di kantor cabang. Nah, untuk selanjutnya ada contoh pelaporan keuangan konsolidasi kantor pusat dan kantor cabang. Laporan keuangan konsolidasi menyatukan seluruh laporan keuangan entitas dalam satu grup, menyajikan gambaran finansial yang menyeluruh dan akurat seolah-olah mereka adalah satu entitas ekonomi. Penggabungan laporan menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban dari kantor pusat dan semua cabang. Eliminasi transaksi krusial untuk menghapus transaksi internal seperti penjualan barang antar kantor atau piutang utang antar entitas agar tidak terjadi duplikasi. Yang ketiga, jurnal eliminasi. Contohnya menghapus penjualan ke cabang di kantor pusat dan pembelian dari pusat di cabang serta piutang cabang dan utang ke pusat. Laporan konsolidasi adalah refleksi sejati kinerja finansial grup, perusahaan vital untuk investor, kreditor, dan manajemen dalam membuat keputusan strategis. Selanjutnya, ada studi kasus singkat implementasi pelaporan keuangan kantor cabang, yaitu PT XYZ, sebuah perusahaan retail nasional, memiliki kantor pusat di Jakarta dan 3 kantor cabang di Surabaya, Bandung, dan Medan. Setiap cabang beroperasi secara semi-independen dalam hal penjualan pembelian lokal. Yang pertama ada kantor cabang di Surabaya, yaitu cabang Surabaya mencatat penjualan produk elektronik dan melaporkan performanya setiap bulan. Yang kedua ada kantor cabang di Bandung, yaitu kantor ini yang berfokus pada produk fashion dan juga mengirimkan laporan keuangan bulanan. Yang ketiga, ada kantor cabang Medan yang mengelola distribusi dan menjual produk kebutuhan sehari-hari dengan pelaporan rutin. Kantor pusat di Jakarta mengumpulkan laporan bulanan dari ketiga cabang di akhir tahun. Tim akuntansi pusat melakukan konsolidasi. Ini melibatkan eliminasi transaksi penjualan antar kantor, seperti transfer stok dari pusat ke cabang. Hasilnya adalah laporan keuangan tahunan transparan, memungkinkan manajemen PT XYZ untuk mengidentifikasi cabang berkinerja tinggi.
mengoptimalkan alokasi sumber daya dan membuat keputusan strategis berbasis data untuk ekspansi di masa depan. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi, yaitu hubungan yang efektif antar kantor pusat dan kantor cabang adalah fondasi keberhasilan operasional dan keuangan perusahaan. Kantor cabang yang mandiri namun terkoordinasi dengan baik akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan dan stabilitas. Yang pertama ada integrasi sistem IT, yaitu implementasi Enterprise Resource Planning atau ERP atau sistem akuntansi terintegrasi untuk memfasilitasi pelaporan real time dan konsolidasi otomatis. Yang kedua, pelatihan rutin, yaitu dengan menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi staf cabang mengenai standar operasional kebijakan akuntansi dan menggunakan sistem baru. Dan yang ketiga ada pengawasan berkala, yaitu melakukan audit dan evaluasi kinerja secara teratur untuk memastikan kepatuhan, efisiensi, dan identifikasi area perbaikan. Yang keempat ada komunikasi terbuka, dengan membangun saluran komunikasi yang jelas dan terbuka antar kantor pusat dan kantor cabang untuk memecahkan masalah dan berbagai praktik terbaik. Dengan penerapan rekomendasi ini, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap cabang beroperasi pada kapasitas penuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekiranya apa yang kami sampaikan semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan semoga apa yang kami sampaikan menambah wawasan serta pengetahuan dari teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.